Gunung Merbabu, indah namun penuh misteri. Di balik keindahannya tersembunyi kisah-kisah kelam yang tak terduga. Saat malam gelap dan kabut tebal menyelimuti, para pendaki menghadapi teror yang tak terlihat. Selamat datang di Imajinasi Story Horror, tempat di mana imajinasi terburukmu menjadi kenyataan. Bersiaplah, karena malam ini kita akan mendengar kisah horor dari pendakian Gunung Merbabu. Persiapkan diri kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai. Misteri Gunung Merbabu, pendakian yang mencekam. Gunung Merbabu dengan ketinggian mencapai 3.145 meter di atas permukaan laut, dikenal sebagai salah satu gunung paling menantang dan indah di Jawa Tengah, dengan jalur pendakian yang menawarkan pemandangan alam yang memukau. Banyak pendaki yang terpesona oleh pesona gunung ini. Namun di balik keindahan yang memikat tersembunyi kisah-kisah misteri yang membuat bulu kuduk berdiri. Cerita ini mengisahkan tentang sekelompok pendaki yang mengalami teror mengerikan saat mencoba menaklukkan puncak Merbabu. Persiapan yang menjanjikan. Rina, Danu, Lila, dan Anton telah lama merencanakan pendakian ke Gunung Merbabu. Mereka adalah sahabat sejak masa kuliah, dan mendaki gunung adalah hobi yang menyatukan mereka. Setelah merencanakan selama berbulan-bulan, mereka akhirnya memutuskan untuk memulai pendakian pada akhir pekan yang cerah di bulan Juli. Mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat, dari perlengkapan mendaki, logistik, hingga perizinan yang semuanya sudah disiapkan dengan baik. Rina yang dikenal sebagai pendaki berpengalaman mengambil peran sebagai pemimpin kelompok. Kita harus sampai di base camp sore ini supaya bisa mendaki tenda sebelum malam tiba, ujarnya dengan penuh semangat. Danu, si humoris dalam kelompok, menggoda Lila yang tampak gugup. Jangan khawatir Lil, ini cuma gunung biasa, bukan rumah hantu, katanya sambil tertawa. Lila hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan kegelisahan yang mengganggunya sejak mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu. Saat mereka berangkat dari kota, perasaan antusias bercampur dengan sedikit ketegangan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa perjalanan ini akan menjadi pengalaman paling menakutkan dalam hidup mereka. Setibanya di base camp Selo, mereka disambut oleh penduduk setempat yang ramah. Seorang lelaki tua penjaga base camp memperhatikan mereka dengan tatapan yang aneh. "Hati-hati di atas sana, nak," ucapnya kepada Rina dengan suara yang serak. Gunung ini tidak selalu ramah kepada pendaki. Rina mengangguk sopan, meskipun merasa sedikit tidak nyaman. Setelah mendirikan tenda dan beristirahat sejenak, mereka mulai mendaki dengan penuh semangat. Jalur yang mereka lalui dipenuhi oleh keindahan alam yang mempesona, dari hamparan padang rumput hingga hutan pinus yang rindang. Namun saat sore mulai menjelang, suasana berubah. Udara yang tadinya hangat perlahan menjadi dingin, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalur pendakian. Anton yang berjalan paling belakang tiba-tiba merasakan ada yang mengikutinya. Ketika ia menoleh, ia tidak melihat apa-apa, hanya kabut yang semakin tebal. "Hei, apakah kalian merasakan sesuatu yang aneh?" tanya Anton dengan suara agak gemetar. "Sepertinya ada yang mengikuti kita." Lila menggigil dan merapatkan jaketnya. "Jangan bicara seperti itu, Anton. Mungkin itu cuma angin." Namun di dalam hati kecil mereka, setiap anggota kelompok mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Langkah mereka melambat, dan tanpa mereka sadari, jalur yang mereka mulai lalui mulai terlihat asing. Pepohonan yang sama tampak terus berulang, seolah-olah mereka berjalan di tempat yang sama tanpa bergerak maju. Malam pertama di gunung, mereka mendirikan tenda di tempat yang dirasa aman. Namun perasaan tidak tenang tetap menghantui mereka. Suara-suara aneh terdengar di luar tenda, seperti langkah kaki yang mendekat dan menjauh. Dano mencoba mengusir kekuatan dengan bercerita, tetapi ceritanya malah membuat suasana semakin mencekam. "Sudah, tidur saja. Besok kita lanjutkan perjalanan," Rina mengatakan
hal demikian dan mencoba menenangkan mereka. Malam itu tidur mereka tidak nyenyak. Danus terus-menerus terbangun karena mendengar suara yang tidak jelas asalnya. Lila merasakan suhu tubuhnya turun drastis, meski ia sudah memakai semua lapisan pakaian yang dibawanya. Anton terjaga sepanjang malam, matanya menatap tenda yang bergetar pelan terkena angin dingin. Pagi harinya ketika mereka terbangun, Rina tidak ada di dalam tenda. Panik. Lalu mereka mencarinya di sekitar area perkemahan, tetapi tidak menemukan jejak apapun. "Rina! Rina! Di mana kamu?" teriak Lila dengan putus asa. Namun tidak ada jawaban. Mereka hanya mendengar keheningan yang menghantui. Hati mereka dipenuhi rasa takut yang tak terhingga. Dalam kondisi bingung dan ketakutan, mereka memutuskan untuk turun gunung dan mencari bantuan. Namun jalur yang mereka lewati semalam kini tampak berbeda. Setiap langkah yang mereka ambil terbawa mereka lebih dalam ke dalam hutan yang tak dikenali. Di tengah kepanikan, kabut semakin tebal dan mereka mulai kehilangan arah. Danu yang mulai panik berusaha menenangkan diri. Tetapi kengerian yang meliputi mereka tidak bisa diabaikan. "Kita harus tetap tenang dan mencari jalan keluar," katanya dengan suara gemetar. Namun teror tidak berhenti di situ. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka, seperti tawa lirih dan bisikan yang tidak bisa dimengerti. Lila menoleh ke segala arah, tetapi tidak bisa melihat apa-apa selain kabut. "Ini tidak mungkin, kita pasti sedang dalam mimpi buruk," katanya sambil menggenggam tangan Anton erat-erat. Tiba-tiba dari dalam kabut muncul sesosok yang tidak jelas. Wajahnya tidak terlihat, tetapi kehadirannya sangat mengintimidasi. Sosok itu berdiri diam hanya beberapa meter dari mereka, membuat darah mereka membeku. Danu mencoba berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Lila jatuh ke tanah, kakinya gemetar tak mampu menahan tubuhnya. "Siapa? Atau apa itu?" bisiknya ketakutan. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu lenyap begitu saja di balik kabut. Mereka seolah-olah merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang jauh lebih kuat dan mengerikan daripada yang mereka bisa bayangkan. Setelah kejadian itu, suasana makin mencekam. Setiap bayangan, setiap suara, bahkan setiap hembusan angin membuat mereka ketakutan. Dalam kondisi kacau, mereka terus berjalan tanpa arah yang jelas, berharap mereka menemukan jalan keluar dari teror yang menyelimuti mereka. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mereka mulai melihat penampakan-penampakan aneh. Sosok-sosok bayangan bergerak cepat di antara pepohonan, seolah mengintai dan mengepung mereka. Lila mulai menangis ketakutan, sementara Anton mencoba menenangkan dirinya dengan menggenggam kuat tongkat pendakian yang dibawanya. Di tengah keputusasaan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di dalam hutan. Di sana, tengah padang rumput yang sepi, berdiri sebuah pohon besar yang tampak tua dan angker. Di bawah pohon itu mereka terlihat sosok yang duduk membelakangi mereka. "Rina!" seru Anton dengan suara parau. Sosok itu perlahan-lahan menoleh. Namun ketika wajahnya terlihat, mereka menyadari bahwa itu bukan Rina. Wajah itu penuh luka dan darah, dengan mata yang tampak kosong dan tidak hidup. Bibirnya bergerak-gerak mengeluarkan suara yang tidak manusiawi. Dengan rasa takut yang melumpuhkan, mereka berlari secepat mungkin menjauhi tempat itu. Namun semakin mereka berlari, semakin terasa bahwa hutan ini tidak ada ujungnya. Rasa putus asa semakin menghantui, membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka akan pernah bisa keluar dari sini. Malam kedua di Gunung Merbabu menjadi mimpi buruk yang nyata bagi mereka. Di tengah-tengah hutan yang gelap, mereka mencoba bertahan dengan mendirikan tenda di tempat yang dirasa aman. Namun perasaan bahwa mereka sedang diawasi tidak pernah hilang. Danu yang biasanya ceria kini tampak tertekan. "Ini salahku, aku seharusnya mendengarkan peringatan orang-orang di base camp," gumamnya dengan mata yang penuh penyesalan. Lila yang sejak awal merasa ragu untuk ikut kini hanya bisa berdoa agar mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. "Tolong, kita harus keluar dari sini," bisiknya diisak tangis. Namun di dalam hati kecil mereka semua merasa bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari hutan ini. Rasa putus asa semakin menekan jiwa mereka, sementara teror yang tak kasat mata terus membayangi setiap langkah mereka. Ketika malam semakin larut,
Suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini suara tersebut lebih jelas seperti langkah kaki yang mengelilingi tenda, tawa kecil yang terdengar dari kejauhan, dan bisikan yang tidak bisa dipahami. Danu yang selama ini mencoba tegar akhirnya tidak bisa menahan ketakutannya. "Kita terjebak, kita tidak akan pernah keluar dari sini," teriaknya, membuat Lila dan Anton terkejut. Lila memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri, tapi tidak bisa menahan air mata yang terus mengalir. "Danu, tolong, jangan bicara seperti itu. Kita pasti bisa keluar dari sini." Namun Anton tahu bahwa apa yang dikatakan Danu mungkin benar. Hutan ini bukan hutan biasa. Mereka telah terjebak dalam dimensi lain, sebuah dunia yang dipenuhi oleh kegelapan dan makhluk-makhluk yang tidak seharusnya ada. Malam itu mereka bertiga duduk diam di dalam tenda. Tanpa ada yang berani tidur, mata mereka terus mengawasi setiap gerakan di luar tenda. Meskipun hanya terlihat bayangan kabur di balik kain tenda yang bergoyang oleh angin dingin, di luar sana suara-suara aneh terus terdengar, seolah-olah ada makhluk yang sengaja membuat mereka ketakutan.